kebaktian kita berdoa melalui firman nomor 10 ayat 1 dan ditambah ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kebangkitanmu dari kematian. Kami tidak lagi takut akan maut karena Engkau memimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Ya Allah Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, supaya iman kami semakin kokoh dan penuh dengan pengharapan yang teguh, sehingga dalam segala sesuatu kami berbuat menurut kehendak-Mu saja dan untuk kemuliaan Tuhan, yang telah juga kami peroleh sebagai orang percaya kepadamu bersama-sama denganmu di dalam kerajaan-Mu. Amin. Epistel untuk kebaktian keluarga pada malam hari ini yang tertulis Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kita baca dengan secara responsorial. Kami mulai ayat yang pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Siapakah yang dapat memberitahukan kebesaran Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepada-Nya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum
yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang pilihan, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama denganmu sendiri. Amin. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Allah, serta yang dapat memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Shalom untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini dipertemukan kembali dalam ibadah atau kebaktian keluarga. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita rendahkan hati kita, ketundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh bersekutu kembali di tengah-tengah keluarga kami. Kami rindu disapa oleh firman. Namun sebelum kami membuka kitab suci ini, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami menerimanya, mendengarnya di dalam sukacita, dan membawa pertobatan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 3, dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 19. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran terhadap kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikian nats khotbah atau renungan kita hari ini. Ada seorang yang lumpuh disembuhkan oleh Petrus ketika dia mau memasuki bait suci.
Di pintu gerbang bait suci itu ada seorang lumpuh minta sedekah kepada orang-orang yang datang kepada bait suci, termasuk kepada Petrus dan Yohanes. Melihat itu Petrus berkata, kami tidak memiliki apa-apa, kami tidak memiliki uang. Yang kami miliki hanya doa atau iman untuk menyembuhkan si yang lumpuh ini. Si lumpuh ini percaya, si lumpuh ini yakin. Maka Petrus menyembuhkan dia dengan kuasa Roh Kudus, dan dia bisa berjalan kembali. Mendengar itu, melihat itu, semua orang banyak heran dan takjub. Akhirnya mereka berduyun-duyun mengikuti Petrus kemana saja dia pergi. Akhirnya Petrus harus berhenti di suatu tempat dan menyuarakan ini yang kita dengarkan tadi, supaya mereka jangan salah, supaya mereka jangan mengira bahwa yang menyembuhkan itu adalah Petrus. Tapi Petrus bersaksi bahwa bukan mereka yang menyembuhkan, sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Yesus Kristus. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus dan iman percaya selumpuh itulah yang menyembuhkan dia sehingga dia bisa berjalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendengarkan kesembuhan, tentu telinga kita pasti akan langsung terbuka. Mendengarkan kesembuhan dari penyakit, kita akan berusaha untuk menggapainya, mencari orang yang bisa menyembuhkan itu supaya kita bisa sembuh. Sama dengan halnya orang banyak ini. Tapi itulah yang diluruskan oleh Petrus, termasuk meluruskan kita bagaimana kita cara mempercayai itu. Kita terkadang lebih percaya kepada ciptaannya daripada pencipta itu sendiri. Kita lebih mengasihi ciptaan Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Itu yang mau diingatkan oleh Petrus. Kami hanya ciptaan semata, sama seperti kamu, sama seperti nenek moyang kita. Hanya mereka salah. Mereka menyalibkan Yesus, mereka membunuhnya. Sesungguhnya dialah yang menyembuhkan, dialah yang maha tabib itu. Dan itulah yang kusuarakan, yang kuperdengarkan kepada kalian, supaya kalian percaya dan bertobat. Ini kabar baik untuk mereka. Menjadi sembuh itu ternyata hanya dengan mengendalikan iman kita. Mengendalikan iman kita, dan itu yang utama. Maka si lumpuh itu bisa menjadi sembuh. Dalam Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes, sering kita menemukan, membaca Yesus menyembuhkan orang sakit. Apa yang dikatakan Yesus? Imanmulah yang menyembuhkan. Ada seorang ibu yang sakit 12 tahun datang kepada Yesus hanya dengan imannya, walaupun hanya menjamah jubah Yesus itu, apa sembuh? Apa yang terjadi? Apa kata Yesus? Pulanglah, kamu sudah sembuh. Imanmulah yang menyembuhkan. Itulah kasih Yesus, itulah kemurahan Yesus, murah hati kepada orang-orang yang datang kepadanya, kepada orang-orang yang memohon kesembuhan kepadanya, memohon pengampunan terhadap dosanya. Sesungguhnya Yesus itu adalah Yesus yang mati, Yesus yang bangkit itu, itulah yang menyembuhkan segala penyakit kita. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Coba melihat diri kita masing-masing. Siapa di antara kita yang hanya pintar menuduh orang lain berdosa? Petrus mengatakan, nenek moyangmu seperti itu. Hanya membenarkan dirinya sendiri sehingga membunuh Yesus. Hanya melihat dirinya yang benar. Hari ini kita diajak bertobatlah. Saya, saudara, siapapun kita adalah orang berdosa. Karena kita adalah orang berdosa, kita sakit semua. Kita sakit semua.
Tapi terpujilah Tuhan, dengan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apapun beban hidupmu, apapun penyakitmu, apapun persoalan hidupmu, hari ini firman Tuhan mengatakan, datanglah dengan iman percayamu, dosamu akan diampuni, penyakitmu disembuhkan. Asalkan kita datang dengan iman percaya, Yesus menerima setiap orang yang datang kepadanya. Ada pernyataan Martin Luther yang sangat populer itu, ada 3 pernyataannya: sola fide, sola gratia, sola scriptura. Sola fide itu kamu dibenarkan dengan iman. Sola gratia itu semua adalah hanya karena anugerah semata. Sola scriptura, skripsi, semua dasarnya adalah Alkitab kita ini. Rajinlah baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau hidup. Itulah yang kita andalkan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita di rumah, di sekolah, di tempat pekerjaan kita. Terimalah berkat Tuhan melalui iman percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melalui firman yang kami dengarkan saat ini. Sesungguhnya iman kamilah yang menyelamatkan kami. Kami percaya kepada Yesus yang telah menyembuhkan segala penyakit kami, yaitu dosa itu. Karena Dia telah mati untuk kami dan bangkit untuk kami. Kiranya kami semua boleh datang ke hadapan Tuhan, membawa segala beban kehidupan kami, membawa segala beban dosa kami, supaya kami tidak hanya mampu menuduh orang lain berdosa. Sesungguhnya kami adalah semua orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan, marilah kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan melalui doa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, pada hari ini kami bersyukur karena telah disapa oleh firman-Mu yang kudus itu, jadi makanan rohani kami. Kiranya firman-Mu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan kami, mengabulkan permohonan kami menurut kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, hari ini kami mau berdoa kepada Tuhan, memohon secara khusus negara kami, bangsa kami yang di tengah berbagai kesulitan, berbagai pergumulan, bahkan bencana yang melanda Nusantara ini, yang terjadi di saudara kami di NTT dan juga saudara kami yang ada di Malang, karena bencana alam, bencana bumi, sehingga mereka harus menderita karena peristiwa itu.
Ya Tuhan, lindungilah mereka. Berilah kekuatan kepada mereka. Berikan penghiburan kepada mereka. Karena harus kehilangan harta benda, kehilangan rumah, bahkan kehilangan anggota keluarga mereka. Kami tidak bisa bersama-sama dengan mereka. Namun kami percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha murah. Dan Tuhan bermurah hati, menunjukkan kasih setia-Mu pada mereka dalam peristiwa itu. Berikan hikmat, kekuatan kepada pemerintah kami yang terus berjuang menyelamatkan negara ini dari berbagai masalah-masalah kehidupan, masalah sosial, masalah budaya, masalah politik yang terus melanda negara kami. Tolonglah kami Tuhan, tolong pemerintah kami, supaya kami boleh hidup sejahtera di hadapan Tuhan. Hari ini juga kami Tuhan memohon kepada Tuhan, kepada pemerintah kami juga yang akan mempersiapkan diri untuk memulai belajar mengajar di sekolah, di dunia pendidikan. Kiranya pemerintah kami melalui Menteri Pendidikan boleh mempersiapkannya dengan baik, sehingga anak-anak kami boleh belajar dengan tenang dan semua terselamatkan dari penyakit yang terjadi di masa sekarang ini. Kami bersyukur juga karena hingga sekarang ini telah dikerjakan vaksinasi di Nusantara ini. Karena dengan usaha ini kami boleh bisa melanjutkan kehidupan kami dengan tenang. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk warga gereja, secara khusus HKBP. Lindungilah dan berilah kekuatan hikmat kepada gereja-Mu HKBP, pemimpin kami, para pelayan-pelayan, apapun tugas kami di tengah gereja ini. Dan Tuhan senantiasa memperlengkapi kami, memberikan kekuatan. Berkatilah seluruh warga gereja-Mu, khusus yang ada di Kuala Tunggal ini, HKBP Kuala Tunggal. Berkatilah setiap keluarga, ayah dan ibu, suami istri, dan kepala keluarga yang bertugas sebagai kepala keluarga. Kiranya Tuhan, bagaimana firman-Mu hari ini, kami mengendalikan iman kami ketika kami menghadapi pergumulan di tengah keluarga, supaya kami jangan mengandalkan diri, hanya mengandalkan pikiran kami dan perasaan kami. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kami datang dengan pertobatan, datang dengan kerendahan hati, Tuhan akan menyembuhkan penyakit. Tuhan akan menolong kami keluar dari persoalan hidup kami. Berkatilah setiap generasi jemaat, mulai dari anak-anak, sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan sampai ke lansia. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami mengingat saudara-saudara kami juga yang menderita sakit penyakit, bagaimana yang terjadi dalam firman hari ini. Biarlah itu juga terjadi pada seluruh jemaat-Mu yang sakit. Bila kami datang di hadapan-Mu, memohon ampunan, mohon kesembuhan dari Tuhan. Sembuhkanlah saudara kami yang sakit. Terimalah kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Hanya oleh
Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin.